Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail SPDI, berasal dari Kota Bogor, mahasiswa PPG gelombang 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Akan menampilkan video praktik mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema indahnya saling menghargai dan subtema surat Al-Kafirun. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Ku nantikan Sehat semuanya? Sehat. Belajarnya? Semangat? Semangat. Semangat. tanpamu apa jadinya aku. Tepuk semangat. Yeay. Oke, siap semuanya? Ya, buka mic-nya. Nyatanya diriku kadang buat Tepuk semangat. Oh iya. Ayo dong, jangan malu-malu. Supaya lebih barokah lagi, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Kita mulai dengan membaca doa, ya, membaca surat Al-Fatihah, membaca doa sebelum belajar, dan membaca doa untuk kedua orang tua. Silakan dimulai berdoanya dipimpin oleh putra. Silakan putra untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Udah sarapan belum? Udah. Sudah, sudah. Penting agar kita sehat juga kuat. Oke. Baik, anak soleh dan solehah, perhatian. Ayo kita disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya. Patuhi 5M. M yang pertama apa? Memakai masker. Masker. M yang kedua? Mencuci tangan. Ya. M yang ketiga? Menjaga jarak. Jaga jarak minimal 2 meter. Kemudian yang keempat? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Iya, betul. Yang kelima? Membatasi Mobilitas dan interaksi. Nah, itu salah satunya adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan. Kemudian juga jangan lupa semangat belajarnya. Supaya semangat belajarnya, maka jangan lupa jaga imun. Ya. Gimana caranya menjaga imun?
Pertama adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Bergizi, Pak. Ya. Minum air putih sehari minimal 2 liter. Kemudian juga jangan lupa untuk makan makanan yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Juga apalagi cara menjaga imun, yaitu dengan cara olahraga minimal 1 hari 15 menit. Oh, laki-laki, Abi, saya sukanya apa? Main futsal. Ayo main futsal. Iya. Ada yang suka lari, boleh lari pagi jogging. Yang perempuan, Abi, saya kalau bantu ibu di rumah cuci piring sama ngepel sama nyapu, itu juga olahraga. Ya, yang penting ikhlas dan kuat menjalankannya. Oke. Kemudian juga jaga pola tidur kita. Tidur minimal 1 hari itu harus 6 jam. Ya. Jangan sampai kita begadang setiap hari, itu bisa membuat imun kita jadi turun. Ataupun kita memikirkan banyak masalah, itu pun bisa menurunkan imun. Makanya tidur yang baik maksimal jam 9 malam sudah tidur, subuh sudah bangun lagi, ya. Oke. Kemudian jaga juga iman. Nah, iman ini harus dijaga juga. Selain imun secara lahiriah, ada juga iman. Iman ini batiniah. Caranya dengan apa? Menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu. Coba sebutkan sholat 5 waktu apa saja? 1. Zuhur. 2. Asar. 3. Maghrib. 4. 5. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. 4. Maghrib 3. Isya 4. 4. Subuh 2. 2. Dijumlahkan berapa rakaat semuanya? 17. 11. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kalian hebat dan luar biasa. Oke? Baik, itu menjaga prokes, jaga imun, dan jaga iman. Selanjutnya, juga jangan lupa budaya sekolah kita adalah 5S. 5S. S yang pertama apa? Senyum. Senyum. Senyum itu ibadah. Ya. Kalau kita rajin senyum, kita sehat mukanya. Coba senyum semuanya. 1, 2, 3, senyum. Senyumnya yang manis dong. Ya, bagus. Tuh Wafik senyumnya bagus tuh. Ya, senyumnya ikhlas karena Allah. Ya. Nah, senyum. Yang kedua, budaya kita adalah salam. Setiap ketemu, jangan ucapkan salam. Assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam ya betul adalah kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kemudian S yang ketiga yaitu apa? Sapa. Kita menyapa, apa kabar Abi, apa kabar Wafi, apa kabar Azam, apa kabar Mesina, dan lain semuanya. Menanyakan kabar itu bagian dari sapa menyapa, dan itu adalah budaya kita. Kemudian yang keempat, S-nya yaitu Sopan. Menyapa dengan sopan. Artinya apa? Sopan itu artinya kita aktif. Kita sopan santun. Dan yang kelima adalah santun. Nah, santun ini artinya apa? Kita menjaga tata krama perilaku, jangan sampai menyakiti orang lain. Baik dari segi perkataan kita, jangan sampai menyakiti, apalagi perbuatan kita. Paham semuanya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang surat Al-Kafirun. Temanya adalah indahnya saling menghargai. Baik, untuk memulai pelajaran ini, selanjutnya Abi akan mengabsen
kehadiran di pembelajaran kita kali ini. Baik, Indra Sagara. Insya Allah hadir siap belajar. Oke, alhamdulillah. Rangga Rabbani. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Oke. Mesina. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muhammad Azmi. Allah hadir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wafiq Rahman Firdausi. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syifa. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Bertes. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siti Az-Zahra. Alhamdulillah. Iza Nairul Muttaqin. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nata Kartika Ayu. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dinda. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Putra. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Zainal Muttaqin. Insya Allah hadir siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya bisa hadir di pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu mendemonstrasikan bacaan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai tajwid dan makhrajul huruf. Yang kedua adalah mampu menjelaskan makna surat Al-Kafirun atau isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Baik semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita. Surat Al-Kafirun. Pernah baca surat Al-Kafirun? Pernah. Pasti suka baca ya? Ya, karena dalam sholat pasti kita membaca suratnya. Nah, surat Al-Kafirun artinya Orang-orang kafir. orang-orang kafir. Kemudian diturunkan di mana? Di Mekah. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyah. Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Surat Al-Kafirun ada berapa ayat nih? 6. 6 ayat. Pintar. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nah, apa sih penyebabnya turunnya surat Al-Kafirun? Nah, ini salah satunya. Baik. Yaitu kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy selalu berupaya menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan cara bujukan, intimidasi atau ancaman sampai dengan penyiksaan. Tetapi semua upaya itu gagal sehingga kaum musyrikin, kaum Quraisy mengajak kompromi kepada Rasulullah SAW dengan mengajak atau melakukan menjalankan ibadah secara bergantian selama 1 tahun. Ya, beribadah dengan cara orang musyrik Quraisy atau menyembah berhala, atau berikutnya beribadah menurut ajaran Rasulullah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab ajakan kaum musyrikin Quraisy ini, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Kafirun. Dengan tegas Rasulullah menolak ajakan tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama dalam ayat ke-6 yaitu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku
agama. Nah, ini memberikan pelajaran bahwa bagi kita, Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Begitupun untuk mengikuti ajaran Islam. Begitupun juga orang lain atau agama lain tidak diperbolehkan membujuk atau mengajak atau memaksa kita untuk berikut beribadah menurut agamanya. Nah, itu disebut dengan toleransi. Jadi, saling menghargai sesama umat beragama disebut toleransi. Bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh. Apa? Tasamuh. Ya, tasamuh. Paham semuanya ya? Paham. Jadi, intinya dalam surat Al-Kafir ini adalah mengajarkan kita untuk belajar sikap toleransi, menghargai atau saling menghargai antar umat beragama. Dalilnya yaitu lakum dinukum waliyadi. Paham ya sampai sini ya? Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha yang hebat dan luar biasa. Senyumnya mana senyumnya? Oke. Bertes sehat Bertes? Siap. Alhamdulillah luar biasa hebat Bertes, mantap. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah sekarang cara membaca surat Al-Kafirun. Oke? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah dari segi makhrajul hurufnya harus baik dan benar. Apa sih makhrajul huruf? Makhrajul huruf itu adalah mempelajari cara melafalkan huruf Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua ada lagi namanya tajwid. Apa? Tajwid. Tajwid ini adalah ilmu apa Rangga? Mempelajari cara membaca Al-Quran. Masya Allah hebat luar biasa. Mempelajari cara membaca Al-Quran. Jadi apa perbedaannya makhrajul huruf dan tajwid? Kalau makhrajul huruf apa Wafik? Mempelajari cara melafalkan huruf Al-Quran. Iya pintar. Sedangkan tajwid adalah Bertes apa Bertes? Mempelajari cara membaca Al-Quran. Alhamdulillah Bertes baru masuk Islam ya? Iya. Alhamdulillah baru mu'alaf, baru belajar. Mari kita sama-sama dampingi Bertes untuk belajar agama Islam, terutama belajar Al-Quran. Semangat Bertes ya. Oke, insya Allah nanti Abi akan bantu untuk belajarnya. Oke, kita sama-sama. Kita lanjutkan ya. Nanti boleh, nanti ada yang sambil menulis boleh ya. Membaca surat Al-Kafirun. Oke, Abi akan sedikit mencontohkan cara membaca surat Al-Kafirun. Jangan pakai apanya. Pasti Putra mau ngulik. Siap ya? Silakan di-mute dulu sementara ketika Abi baca. Oke, dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini kata qul itu harus dimatikan karena di sini ada sukun. Artinya mati. Berarti qul tidak boleh dibaca qul. Harus mati. Qul. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini panjang 2 sampai 5 harkat ya atau 5 ketukan. Kemudian kafirun 2 ketukan atau bisa juga sampai 5 ketukan. Oke, ayat kedua. La
a'budu ma ta'budun. La dibaca panjang juga, 5 ketukan. Kemudian di sini ada hamzah, ada ain. Jadi ya, bukan a tapi dari hidung, bukan dari hidung tapi dari tenggorokan. Oke. Ma ta'budun. Ini pun sama 2 sampai 5 ketukan. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di sini wala ini dibaca panjang juga 5 ketukan. Ya. Kemudian itu dibaca 2 ketukan. Bidu itu pun 2 ketukan atau 2 harakat. Ma itu 5 ketukan. Oke, lanjut ayat keempat. Wala ana abidum ma'abantum. Wala ini dibaca panjang 5 ketukan. A itu 2 ketukan. Bidum ini tanwin bertemu dengan mim. Dibaca dengung 2 ketukan. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu dibaca wala sama 5 ketukan. Itu ikhfa dibaca samar-samar atau dengung. A 2 harakat, bidu 2 harakat. Ma ini 5 harakat. Ayat terakhir, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini lakum, ini izhar, jelas. Tidak boleh dibaca lakum di. Nah, tapi dibacanya dimatikan lakum di, ya. Ini pun dibaca 2 ketukan. Nukum itu jelas. Waliyadin ini dibaca 2 sampai 5 ketukan. Oke. Nah, nanti kita belajar sama-sama cara membacanya. Oke. Sekarang makharijul huruf. Apa sih itu makharijul huruf? Makhrajul huruf itu adalah tempat atau letak dari mana huruf itu dikeluarkan dari mulut kita. Itu ada 5. Yang pertama dari rongga mulut. Disebutnya al-jauf. Ya. Kemudian yang kedua dari tenggorokan. Disebutnya al-khalq. Tenggorokan. Dan yang ketiga dari lidah, disebutnya al-lisan. Ya. Kemudian yang keempat dari 2 bibir atau disebut syafatain. Kemudian yang kelima terakhir yaitu dalam hidung, disebut al-khayshum. Ya, itu nanti berkaitan dengan idgham huruf nun dan mim. Oke, sekarang silakan dibuka mic-nya. Oke, Abi coba tanya ya, Abi uji kalian. Coba, makhrajul huruf ada berapa tempat? Ada 5. Ada 5. Pintar. Oke, Putra yang pertama dari mana? Ronggang mulut. Rongga mulut atau disebut al-jauf. Ya, apa? Al-jauf. Mesina, yang kedua dari mana? Tenggorokan. Tenggorokan. Disebut juga apa? Al-khalq. Ya. Oke. Gaiza, yang ketiga dari mana keluarnya? Dari lidah. Dari lidah. Disebutnya apa? Al-lisan. Oke. Wafik, yang keempat dari mana? 2 bibir.
Dua bibir atau disebut Syafatain. syafatain. Selanjutnya, Iqbal. Yang kelima apa? Dalam hidung. Dalam hidung disebut Khosyum. al-khayyum. Pintar semuanya. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Abi tanya, huruf hijaiyah ada berapa? Ayo. 20. 22. 30 secara lengkap ada 30 ya. Secara pelafalan ada 28. Nah, sekarang kita coba yang lengkap dulu. Oke. Oke. Nata. Nata huruf hijaiyah ada berapa sayang? 30. 30. Pintar. Oke. Huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Maka pelafalannya harus benar. Oke? Sekarang silakan di mute dulu. Dia akan contohkan cara melafalkannya. Yang pertama, alif. Alif artinya mati. Dia tidak punya harakat a, i, u ataupun an, in, un. Dia adalah fungsinya sebagai huruf mad. Ya. Yang kedua, ba. Syafatain. Dua mulut, ba. Yang ketiga adalah ta. Ini ta. Ya. Pelafalannya antara ujung lidah dan di belakang gigi atas. Ta. Yang ketiga adalah sa. Ini ujung lidah sedikit digigit. Ta. Ya, ada angin yang keluar. Ta. Kemudian ada jim. Jim biasa tengah lidah dengan langit-langit atas. Jim. Kemudian ini hak kecil adalah ha. Ha, ya. Halus. Ha. Oke. Yang selanjutnya adalah kha. Nah, ini antara rongga tenggorokan. Jadi harus ada sedikit seperti mengorok. Kha. Ya. Kha. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dal. Dal ujung lidah bertemu dengan di belakang gigi. Dal. Oke. Kemudian begitupun dengan zal, ini sedikit digigit ujung lidahnya. Zal. Oke. Kemudian ro. Ini tebal. Ini tebal ya. Disebutnya tafkhim. Ro. Pelafalannya ditebalkan. Kemudian zai. Zai. Seperti huruf Z. Zai. Oke. Kemudian sin. Ini biasa ya. Seperti huruf S. Sin. Oke. Yang lain coba dibantu untuk mute dulu ya. Untuk di mute dulu semuanya. Oke, kemudian setelah sin yaitu ada shin. Dibesarkan shin. Ya. Kemudian sod. Ini lebih halus lagi sod, tapi sedikit agak monyong ya. Tapi nggak apa-apa. Agak dimajukan sedikit bibirnya sod. Ya. Kemudian bo. Nah, ini ada angin yang ditahan dulu sebelum pelafalannya. Si ujung lidah ditahan. Kemudian sedikit di ya bo. Oke. Ada gelembung dulu bo. Oke. Kemudian ini pun sama. Po. Ini pun sama. Po. Jadi ada digelembungkan terlebih dahulu. Vo. Nah, ini agak sedikit maju bibirnya. Vo. Ya. Oke. Kemudian ain. Ada di rongga tenggorokan. Ain. Bukan di hidung. Kalau di hidung seperti ini. Ain. Nah, itu di hidung. Kalau tenggorokan, ain. Nah, di sini ya. Kemudian rin. Ini pun sama di rongga tenggorokan, rin. Bukan gin, tapi rin. Kemudian fa antara gigi dan mulut bawah, bibir bawah. Fa. Nempel fa, ya. Kemudian
Nah ini di tenggorokan juga, di pangkal tenggorokan, ya, ditebalkan. Kemudian kaf. Nah ini di rongga tenggorokan juga, cuman lebih halus, hamas disebutnya, kaf, kaf, ya. Kemudian lam, ini biasa, lam, L seperti L, lam. Kemudian mim, syafatain, dua bibir, mim. Kemudian nun, itu langit-langit atas bertemu dengan ujung lidah, nun, seperti biasa. Kemudian waw, syafatain juga, waw. Ha, ini H besar, tadi H kecil, H, kalau H besar, H. Jadi di dada, rongga dada, H, ya. Kemudian lam alif, dibacanya la, kalau pakai harakat. Ini amzah, beda dengan alif. Kalau alif tadi mati, kalau amzah hidup. Artinya, pelafalannya a, i, u, juga an, in, un. Ya. Bedanya alif dengan amzah. Kalau alif itu mati, kalau amzah hidup. Terakhir adalah ya. Oke? Paham semuanya? Oke, nanti kita praktek ya. Nah, sekarang untuk prakteknya, coba kita nyanyikan. Nyanyinya, udah pernah dengar lagunya belum? Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Bisa? Oke, buka mic-nya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oke, siap. Alif, ba, ta. Siap ya? 1, 2, 3. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dal, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Tentu Bertas aja baru masuk Islam udah bisa, alhamdulillah. Oke, mantap, semangat ya, senyum terus, senyum ya, semangat belajarnya. Oke, nah sekarang Abi mau nanya, kalau pakai harkat fathah huruf hijaiyahnya, maka bunyinya menjadi apa? Alif menjadi A, betul? Kalau menggunakan harkat dhammah menjadi U. Ya, pinter. Kalau harkat kasroh menjadi I. Ulangi lagi. Kalau pakai harkat fathah menjadi bunyinya A. Kalau menggunakan harkat dhammah bunyinya menjadi U. Kalau menggunakan harkat kasroh maka bunyinya I. Oke, sekarang nanti Abi akan tes, uji lagi kalian ya. Nah, sekarang Abi akan coba menggunakan harkat fathah pada huruf hijaiyah ini. Menggunakan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Tahu. Ya. Oke, baik. Abi contohkan dulu menggunakan harkat fathah. Oke, dengarkan baik-baik. Silakan di-mute dulu. Abatata jaha khoda zaro zasa syalsaba qadha agha faqa kala mana wahala ayah aba tata jaha khoda zaro zasa syalsaba qadha agha faqa kala mana wahala ayah. Thanks. Bisa? Sekali lagi ya.
Lebih contoh ya. Semak baik-baik ya. Oke, siap semuanya? Oke. Dengarkan. Aba, tata, jaha, khada, dhara, zasa, syafada, qadha, agha, faqa, kala, mana, wahala, ayah. Aba, tata, jaha, khada, dhara, zasa, syafada, qadha, agha, faqa, kala, mana, wahala, ayah. Oke. Buka mic-nya. Oke. Berani mencoba? Berani tidak? Berani. Coba. Oke, coba. Yuk kita sama-sama dulu ya. Oke, kita ikut bareng-bareng ya. Habis nanti kita akan coba dua orang, boleh? Dua orang ya, nanti kita coba ya. Oke, misalkan nanti Dinda dengan Kaiza, Mesina dengan Syifa, oke? Indra dengan Putra, oke? Nanti yang lain dicoba, dua orang ya. Nanti sekarang kita coba dulu bareng-bareng, oke? Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Aba, tata, jaha, qadha, dhara, zasa, syafala, qadha, agha, faqa, kala, mana, wahala, ayah. Aba, tata, jaha, qadha, dhara, zasa, syafala, qadha, agha, faqa, kala, mana, wahala, ayah. Alhamdulillah. Oke, di sini ada penilaian sikap, ada 3 penilaian. Buat kalian ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, yaitu di penilaian sikap ini adalah contohnya kalian mau mencoba mempraktekkan pembelajaran seperti tadi nih, seperti sekarang. Abi memberikan pembelajaran huruf hijaiyah, lalu kalian mempraktekannya, mendemonstrasikannya, itu kalian dapat nilai sikap. Ya. Yang kedua, nilai pengetahuan. Misalkan ditanya tentang surat Al-Kafirun, ada berapa ayat, apa artinya, itu nilai pengetahuan. Ya, nanti ada di lembar tugas. Ada juga nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini salah satunya nanti membaca surat Al-Kafirun. Ya. Oke, paham semuanya ya? Baik. Sekarang masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita belajar tajwidnya. Nah, di sini ada yang namanya majaiz munfasil. Artinya terpisah. Hukum bacaan disebut majaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harakat. Artinya boleh dibaca dari 2 sampai 5 harakat. Ya. Nah, seperti tadi dalam surat Al-Kafirun. Sekali lagi, majaiz munfasil artinya terpisah. Hukum bacaan disebut majaiz munfasil apabila mad bertemu dengan hamzah bukan di dalam satu kalimat atau di lain kalimat, dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Oke. Mana sih Abi contohnya? Contohnya ya. Lihat sini. Ya, ada fiha abada. Ini mad bertemu dengan hamzah, tapi di dalam 2 kalimat. Jadi beda kalimat ya. Begitupun
La a'budu. Nah ini la dan a'budu, dua kalimat terpisah. Mad bertemu dengan hamzah, tidak di dalam satu kalimat. Kemudian ma auna, ini pun dua kalimat, ma dan auna. Yang terakhir yada abi. Nah ini pun sama, yada dan abi. Oke, paham ya? Ini mad jaiz munfasil. Baik, sekarang contohnya apa sih Rangga dalam surah Al-Kafirun? Ada nggak contohnya mad jaiz munfasil dalam Al-Kafirun? Ada nggak? Ada. Ada. Oke, coba kita buktikan sama-sama. Nah, coba hitung ada berapa contoh mad jaiz munfasil di sini? Ada 7. Ada 7. Ada 7. 7. Oke, yang pertama Qul ya. Nah, ini namanya apa Syifa namanya ini? Majaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Betul. Luar biasa. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa ini Muhammad Azmi? Ini namanya apa? Coba. Azmi ada? Suaranya mana sayang? Oke. Putra, ini apa namanya? Mad jaiz munfasil. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini ada dua. Dalam satu ayat ada dua mad jaiz munfasil. Yang keempat, wala ana abidum ba'abattum. Ini ada satu. Kemudian di sini ada juga dua mad jaiz munfasil. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ada dua. Terakhir tidak ada mad jaiz munfasil. Nah, itu mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 5 Oke. Indra, mad jaiz munfasil panjangnya berapa? 2 sampai 5 harokat. 2 sampai 5 harokat. Nata, dalam surat Al-Kafirun ini ada berapa jumlah mad jaiz munfasil? 7. Ada 7, alhamdulillah. Luar biasa kalian semuanya. Nah, sekarang ada lagi satu mad yang akan kita pelajari selain daripada mad jaiz munfasil, yaitu yang disebut dengan mad arid lis sukun. Oke. Apa itu mad arid lis sukun? Hukum bacaan disebut mad arid lis sukun adalah apabila ada hukum bacaan mad tabi'i atau hukum bacaan mad lain dan sesudahnya terdapat wakof atau tempat berhenti. Wakof, ya, wakof itu tanah berhenti. Adanya di mana? Kadang di tengah ayat, kadang di akhir ayat. Nah, baik. Contohnya mana sih, Bi? Ada ini contohnya. Kita lihat. Sahun. Asal katanya sahuna. Karena ini ada di ujung kalimat atau karena ada wakof, bisa dimatikan dulu mic-nya. Rangga, bisa dimatikan dulu sayang mic-nya.
Oke, baik, sudah. Ini tadinya sahuna, dibaca sahun, dibaca 2, bisa juga sampai 5 harokat. Sahun. Oke. Walaupun di sini disukunkan, dimatikan, tapi apa? Nunnya harus tetap terbaca. Jangan sampai sahun. Nah kebaca madnya juga nunnya. Tapi sahun ada nunnya ya. Nah, kemudian di sini min khauf, fa-nya tetap terbaca walaupun tidak dibaca min khaufin, tapi min khauf. Nggak dibaca min khauf. Enggak, ya. Oke, min khauf. Oke. Kemudian malikin nas. Sini terbaca nas, ya. Kemudian yang terakhir di sini Rabbil alamin, ya, min tetap dibaca. Oke, itu mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun panjangnya sama seperti tadi, 2 sampai 5 harokat. Oke. Coba perhatikan di sini. Di dalam surat Al-Kafirun ada berapakah contoh mad arid lis sukun, Putra? Ada berapa contoh mad arid lis sukun? Syifa, ada berapa? 3. Ada 3. Oke. Ada di ayat keberapa yang pertama, Gaiza? Ada di ayat keberapa yang pertama mad arid lis sukun? Ayat ke 1. Mesina, mad arid lis sukun ada di ayat keberapa yang keduanya? Di ayat kedua. Ayat kedua. Indra, ada mad arid lis sukun yang ketiga ada di ayat keberapa? Ayat ke-6. Oke. Baik semuanya. Itu tentang mad arid lis sukun. Nah, sekarang ayo kita praktekkan makhrajul huruf dan tajwid tadi ke dalam surat Al-Kafirun. Nanti Abi akan coba menguji kalian mendemonstrasikan bacaan surat Al-Kafirun. Oke? Berani ya? Siap semuanya? Oke. Abi contohkan bacaannya. Dengarkan baik-baik di mana panjangnya, di mana pendeknya. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke. Abi akan coba membaca ayat pertama dulu ya. Abi contohkan sekali lagi ayat pertama. Panjang pendeknya. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke.
Siapa yang berani mencoba? Oke. Silakan Putra. Baca ayat pertama. Silakan Putra. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Hebat, luar biasa. Gaiza. Sayang Gaiza. Baca. Ayat pertama. Qul Suaranya ya ayyuhal kafirun. Oke, baik. Sedikit kurang panjang di kuliahnya, ya, majaiznya di sini. Oke, Siti Az-Zahra, boleh dicoba? Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, pintar. Oke, sekali lagi sedikit panjangin di kuliahnya ya. Kuliah, oke, dipanjangin. Kanza, cantik, silakan. Dicoba ayat pertama surat Al-Kafirun. Majaiz dan mad arid disukunnya. Oke, silakan Kanza. Dibaca ayat pertama. Dibuka mic-nya, sayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, kafirunnya kurang panjang sedikit. Kemudian ayyuhalnya, ayyuhal. Nah, tapi ayyuhal kafirun. Oke, pintar sayang, makasih. Azmi. Azmi, mic-nya bisa dihidupkan, sayang. Oke, coba dibaca ayat pertama. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, pinter. Azmi, rajin ngaji pasti. Azam, coba Azam nih. Dari tadi senyum-senyum terus nih. Ayo, boleh dicoba, sayang. Surat Al-Kafirun ayat pertama. Stop, mulai. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, bagus. Tinggal ininya ya. Ingat, majaiz mufasilnya ada di sini, di depan. Ya. Oke. Paham ya? Mesina, silakan sayang baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, bagus, hebat, pinter. Selanjutnya, Wafiq. Nah, Wafiq nih. PC-nya agak miring sedikit. Lurusin sayang. Nah, gitu, pinter tuh kayak Ustadz. Sok hidupin mic-nya. Baca ayat pertama. Ya, minum dulu, pinter. Ayo, silakan sayang, baca. Ayyuhal kafirun. Oke, pinter. Makasih Wafiq. Syifa, boleh Syifa dicoba. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Nata, boleh dicoba sayang baca surat Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, baik. Siapa yang belum mencoba di sini? Rangga sudah belum? Belum. Oke, Rangga silakan sayang dibaca surat Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Sudah paham ya majaiz mufasil? Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita sedikit untuk merefleksi ya apa yang telah tadi Abi sampaikan. Oke. Kita coba coba ya. Surat kita coba tes untuk pengetahuannya. Oke, siap ya? Boleh dibuka mic-nya? Oke. Tetap senyum, senyumnya manis sekali. Semangatnya hebat. Ya. Oke, siap. Hadapi dengan senyuman. Surat Al-Kafirun. Ngacung ya. Yang bisa ngacung dulu ya. Oke?
Siap ya? Angkat tangannya. Apa arti dari surat Al-Kafirun? Ya, Indra. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Oke, siapa cepat dia dapat. Oke. Yang kedua. Surat Al-Kafirun diturunkan di Rangga. Di Mekah. Iya, di kota Mekah. Pintar. Kalau di Mekah ada apa tuh yang hitam tuh? Namanya di tengah-tengah. Apa itu namanya? Ka'bah. Ka'bah itu sebagai apa? Kiblat. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siap mic-nya. Jenal siap mic-nya. Mesina, Azmi, Iza. Berapakah jumlah ayat surat Al-Kafirun? Ya, Mesina. 6 ayat. 6 ayat. Oke. Kita lanjutkan. Apa arti ayat berikut ini? Oke, Abi bacain ayatnya ya. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Apa sih? Wafiq. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, pintar, hebat, luar biasa. Oke, satu lagi yang tak kalah penting. Isi kandungan dari surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk saling menghargai antar sesama umat beragama. Disebut apakah menghargai antar umat beragama? Ya, Rangga. Toleransi. Toleransi. Pinter, hebat. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut apa? Tasamuh. Apa? Temu. Iya, tasamuh. Alhamdulillah. Oke. Di antara kalian, ada nggak yang bisa menceritakan asbabun nuzul kenapa Allah sampai menurunkan surat Al-Kafirun? Ada yang bisa menceritakan kenapa Allah sampai menurunkan surat Al-Kafirun? Ayo, angkat tangannya. Tadi sudah Abi ceritakan bahwa orang-orang kafir mengajak bernamai kepada Rasulullah, tapi dengan syarat setahun Nabi Muhammad harus ikut beribadah menurut agama kaum kafir Quraisy, dan setahun kaum kafir Quraisy mengikuti ibadah umat Islam. Itu asbabun nuzulnya. Oke, paham semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, penilaian sikap sudah bagus, penilaian pengetahuan sudah bagus, tinggal nanti keterampilan juga tadi sudah bagus, sudah bisa membaca surat Al-Kafirun. Oke, sekarang kita masih tentang pengetahuan. Apa hukum bacaan ayat berikut ini? Siap ya? Tadi 2 Abi ajarkan tajwidnya. Ini termasuk ke dalam apa? Qul ya. Apa hukum bacaannya? Iya, Indra. Mat jais munfasil. Majais munfasir. Pinter. Ya, satu lagi. Ayyuhal kafirun. Apa, Wafiq? Apa? Mad arid. Iya, mad arid lisukun. Alhamdulillah. Kalian hebat dan luar biasa. Kalian pintar dan cerdas. Oke? Nah, baik. Itu tadi pembelajaran kita tentang surat Al-Kafirun.
kita sudah merefleksi dan juga sudah mengevaluasi. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, nanti silakan kalian kerjakan tugasnya di Google Form yang telah Abi kirim di WA Group. Paham semuanya? Nah, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Senyum dong, senyum. Nah, gitu. Nah, pembelajaran sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat buat kita semua, terutama untuk menambah keimanan dan pengetahuan kita dalam bidang ilmu agama. Insya Allah ilmu agama ini akan kita bawa sampai mati nanti. Jadi bekal amal soleh untuk kita hari kiamat. Baik, kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk angkat tangannya, kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.